Ini adalah cara untuk trading dengan menggunakan price action dari nol. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya price action. Tetapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker teman-teman, kalian bisa join di namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah, di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke teman-teman, sekarang tadi seperti gue bilang, kita akan bahas tentang yang namanya price action. Oke, dan price action ini apa? Price action ini adalah salah satu teknik yang paling penting untuk kalian yang mau trading secara teknikal. Itu menurut gue teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya indikator, ya, seperti moving average, stochastic, dan lain-lain, itu masuknya ke indikator, teman-teman. Tetapi price action ini adalah salah satu bagian yang berbeda, yaitu yang menurut gue ini adalah pondasi untuk technical analysis. Oke, jadi kalau misalnya gue sendiri pribadi, itu gue dalam menganalisa forex tentunya ya, gue itu menggunakan yang namanya price action. Dan ada beberapa hal yang kalian harus tahu tentang price action ini ya, karena sebenarnya banyak orang yang berpikir price action itu ribet, tapi ternyata tuh sebenarnya enggak ya. Yang harus kalian tahu itu adalah pertama ya, price behavior teman-teman ya. Price behavior itu ada 3 teman-teman ya, itu yang harus kalian tahu. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah support resistance. Oke, di video-video sebelumnya gue sudah banyak jelasin tentang support resistance, tetapi nanti gue akan jelasin secara simple teman-teman ya tentang support resistance di video ini. Dan yang ketiga itu adalah supply and demand teman-teman ya. Dan di supply and demand ini gue nggak akan bahas banyak di video ini, karena di next video itu gue akan bahas tentang supply and demand secara lebih detail teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya kalian berbicara ya tentang price action, kalian harus mengetahui dulu namanya price behavior teman-teman ya. Dan price behavior itu tadi gue bilang ada 3, tetapi gue akan jelaskan dulu sebelum sebelum gue lanjut ke berikutnya gitu ya. Gue akan jelaskan 2 dulu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah price behavior yang namanya impulsif, dan yang kedua itu adalah yang namanya rejection. Sebenarnya ada yang ketiga yang namanya false break, tetapi itu gue akan jelaskan setelah gue menjelaskan yang namanya si support resistance. So buat kalian tinggal ikutin aja video ini gue akan bahas pelan-pelan step by step dari nol. Buat kalian yang baru mulai dan pengen banget trading naked chart ya, katanya teman-teman yang naked chart, dan juga pengen trading tanpa ada indikator apa-apa, itu sebenarnya bisa dengan menggunakan price action ini. So kalian harus perhatikan apa yang gue sampaikan. Nah, seperti biasa teman-teman, gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan juga bisa lebih berinteraksi dengan chartnya. Oke teman-teman, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman ya, dan sekarang gue sudah ada di aplikasi MetaTrader 4 dari OctaFX. Oke, dan seperti yang tadi gue bilang di awal video ya, hari ini kita akan bahas tentang price action teman-teman ya. Dan di depan kalian sini sudah ada candlestick chart teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu candlestick chart itu apa ya, candlestick chart itu adalah gambar grafik harga yang bentuknya tuh batang-batang seperti ini teman-teman. Kalian bisa setting dulu ya dengan cara kalian ganti di pojok kiri atas ini sebagai chartnya tuh candlestick ya. Pertamanya kalau nggak salah defaultnya tuh seperti ini nih, bar chart. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti ke candlestick, kalian tinggal klik di sini. Oke. Dan ini tampilan chartnya ini naked teman-teman. Yang dibilang naked chart itu adalah seperti ini. Dia jadi pure cuman yang namanya chart aja, candlestick aja. Jadi dia nggak ada indikator apa-apa. Kenapa chart naked chart seperti ini bang? Ya karena memang kalau price action itu sebenarnya kita nggak butuh indikator apa-apa ya. Kita hanya menganalisa pergerakan candle by candle. Itu adalah prinsip dari si price action itu sendiri teman-teman ya. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita mau memulai, gimana caranya sih untuk memulai supaya kita bisa trading secara untuk dengan menggunakan tools atau menggunakan teknik price action ini? Yang pertama adalah kalian harus mengenal yang namanya candle behavior, teman-teman ya, candle behavior. Oke, apa itu candle behavior? Candle behavior itu adalah kondisi candle ya ketika dia mengenai level support atau resistance ya, teman-teman ya. Jadi candle behavior itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah impulsif, oke. Dan yang kedua itu adalah rejection, dan yang ketiga adalah false break. Gua akan jelasin satu-satu, tetapi untuk sekarang ini, untuk pertama-tama gue jelasinnya 2 dulu. Nanti yang ketiga itu yang false break gue jelasinnya setelah kita bahas yang namanya support resistance tentunya. Oke, yang pertama candle impulsif. Dari bentuknya dulu ya, candle impulsif itu seperti apa? Candle impulsif itu bentuknya tuh seperti yang ini teman-teman, yang gue kotakin warna abu-abu nih teman-teman. Ini candle impulsif namanya ya. Jadi itu dia itu bentuknya
full body candle ya, candlenya itu range-nya lebar seperti ini, dari low ke high-nya dia lebar ya. Terus kemudian dia badannya itu atau bodinya itu dia besar teman-teman. Kalau bisa gua zoom nih kalian bisa lihat ya. Bodinya yang warna putih ini tuh gede teman-teman ya. Jadi dia punya kaki ini kecil-kecil ya, atau shadow ini kecil-kecil. Buat kalian yang nggak ngerti yang gue omongin shadow lah, body segala macam, kalian bisa nonton video gue sebelumnya tentunya teman-teman ya. Gue sudah jelasin apa itu maksudnya shadow, maksudnya body itu di penjelasan tentang candlestick teman-teman ya. Jadi kalian bisa nonton dulu baru nonton video ini. Jadi ini sekali lagi gue jelasin, kalau yang impulsif itu adalah candle-candle seperti ini. Nah terus fungsinya apa nih? Kita infonya apa yang kita dapat dari candle yang full body seperti ini? Yang pertama, ini menunjukkan bahwa ada tekanan harga tertentu, teman-teman ya. Kalau misalnya dia warna putih candlenya atau candle naik ya, kalau di sini warna putih, sebenarnya sih warnanya bisa diganti-ganti ya. Kalian bisa ganti menjadi biru, hijau gitu ya, terserah kalian mau candle naiknya itu apa. Intinya, kalau di sini saya kondisinya itu adalah kalau candle putih itu naik atau bullish, kalau candle hitam itu dia harganya turun berarti atau bearish, oke? So, kalau misalnya candle putih impulsif seperti ini, berarti dia isi infonya itu adalah ini menunjukkan adanya tekanan bullish yang besar, teman-teman ya, seperti itu. Jadi itu candle impulsif itu fungsinya untuk mendetek atau memberi kita info bahwa ada tekanan harga tertentu ke arah tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dan juga bentuk dari candle impulsif. So, kalian harus nangkap dulu, itu yang pertama kalian harus ingat, oke? Candle behavior yang pertama impulsif, oke? Nah, kemudian yang harus kalian ingat yang kedua adalah candle rejection, teman-teman ya. Candle rejection itu seperti apa? Candle rejection itu adalah candle-candle yang seperti ini bentuknya, teman-teman ya. Jadi seperti ini nih ya. Kalau bisa ya, ini dia bentuknya itu kakinya atau shadownya itu panjang-panjang, teman-teman ya. Entah itu panjang di bawah atau panjang di atas, atau bisa dipanjang kedua-duanya, oke? Dan juga bodinya itu kecil, teman-teman ya. Jadi bodinya itu mungkin kurang dari 50% dari range dari high ke low-nya. Jadi kalau misalnya range-nya itu dari high ke low-nya seperti ini, dia bodinya ini yang hitam ini nggak nyampe 50% dari range-nya dia. Itu namanya candle rejection. Nah, terus fungsinya apa Bang kalau misalnya candle rejection itu? Candle rejection itu fungsinya adalah memberikan kita info bahwa adanya tekanan harga berlawanan dari harga yang sudah berjalan, teman-teman ya. Jadi misalnya gini, harga yang berjalan sekarang itu dia sedang bullish nih, teman-teman. Dan di sini ada candle impulsif yang bullish juga yang kuat ya. Tiba-tiba di sini muncul candle-candle yang rejection seperti itu. Berarti tandanya adalah yang tadi tekanan bullishnya itu kencang sekali, di sini di candle rejection ini dilawan, teman-teman. Berarti tendensinya adalah dia mau ada pembalikan arah harga. Oke? Seperti itu ya. Jadi candle impulsif itu fungsinya tadi yang gue jelasin, dan rejection itu seperti ini fungsinya. Oke, jadi kalian bisa membedakan ya kedua price behavior ini. Kenapa gue tekankan ini di awal? Karena intinya price action itu kita membaca gerakan candle ini berdasarkan price behavior ini, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah pandai atau sudah bisa membaca price behavior ini, maka kita bisa menjalankan teknik price action itu dengan sangat baik. Oke. Nah, itu adalah fungsinya. Oke. Nah, sekarang gimana Bang cara pakainya gitu loh. Sekarang gimana sih cara kita baca kalau misalnya kita sudah tahu candle impulsif. Oke, gue udah ngerti candle impulsif. Terus candle rejection gue udah ngerti gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kita melihat candle impulsif seperti ini, itu berarti the next candle-nya itu kemungkinan besar dia akan mengikuti arah dari candle impulsif tersebut. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi misalnya gini, dia di sini muncul candle impulsif nih seperti ini nih, candle impulsif seperti ini, dia muncul satu full body candle, range-nya lumayan gitu ya. Nah, berarti ekspektasi kita next candle dia masih akan bergerak up atau naik gitu ya. So, kalau misalnya kalian mau trading gitu, kalian lihat nih, oh ternyata candle sekarang nih candlenya lagi ngapain nih? Apakah candlenya lagi impulsif ataukah candlenya lagi rejection? Oke, kalau misalnya candlenya impulsif, kalian bisa mungkin bisa menjadi konfirmator untuk open posisi searah dengan candle impulsif tersebut gitu ya. Kalau misalnya dalam hal ini dia candle naik, berarti next open posisi saya adalah saya maunya buy. Karena apa? Karena kemungkinan besar marketnya dia akan naik gitu ya. Nah, kalau misalnya dia muncul candle rejection, teman-teman ya, seperti ini, itu memberikan kita info bahwa harganya itu akan reversal, teman-teman, akan berbalik arah. Yang tadinya naik dia jadi turun. Sehingga kalau misalnya kalian melihat candle seperti ini rejection ya, kalian bisa berekspektasi bahwa oh mungkin the next candle itu dia akan turun. Tetapi perlu diingat teman-teman ya, kalian tidak bisa menggunakan ini sebagai single indikator atau single tools gitu lah ya. Karena apa? Karena nggak tentu setiap dia bikin reversal ini, candle rejection ini dia akan reverse ke bawah gitu. Dia harus melihat konfirmasi lain. Oke.
Nah, berbicara dengan konfirmasi lain, ini gue akan bahas yaitu tentang support dan resistance, oke? Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai nih candle behavior tadi yang gue jelasin nih, kalian sudah paham ya, kalian the next stepnya adalah kalian belajar support resistance teman-teman untuk trading naked chart seperti ini. Support resistance itu apa? Itu sudah gue sering jelaskan di video gue sebelumnya juga, gue sudah bahas tentang support resistance itu sendiri ya, videonya sendiri. Dan gua rasa sudah cukup jelas teman-teman ya. Kalau kalian belum tahu atau belum mengerti tentang support resistance, kalian bisa nonton video gua tentang support resistance. Di sini gua akan review sedikit aja. Jadi gini, support resistance itu adalah batas atas dan batas bawah, intinya gitu aja sih. Kalau support itu batas bawah bisa ditandai dari setiap swing low-nya ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau misalnya kita sudah dapat swing low seperti ini, nanti ketika dia dekat level sini lagi dia bikin dia pasti nge-reject lagi kemungkinan besar karena kita tendensinya sebagai support. Kalau resistance ya dia tuh tendensinya adalah menjaga supaya harga nggak lewat ke atas terus gitu ya. Jadi ketika dia hold kena resistance di sini dan dia bikin kena lagi di garis ini, dia mungkin akan ke reject lagi teman-teman ya. Nah, terus gimana bang caranya menggabungkan ya tadi yang impulsif dan juga rejection dengan support resistance? Ini yang menarik teman-teman ya. Jadi ini gue langsung kasih tahu aja ke kalian ya. Caranya adalah kalau misalnya kalian melihat ya dia mendekati area resistance seperti ini dan candlenya membentuk rejection seperti ini berarti sudah ada dua konfirmasi atau dua confluence teman-teman ya. Pertama adalah dari price actionnya itu sendiri, dari price behaviornya itu sendiri dia menunjukkan rejection, itu yang pertama. Yang kedua, price rejection ini terjadinya di daerah yang krusial. Krusial itu maksudnya apa ya? Terjadi di daerah yang level-level penting seperti level resistance ini teman-teman. Ini kan menjadi level penting. Kalau seperti itu teman-teman berarti dia itu harganya kemungkinan besar ya dia akan turun ke bawah, akan di reject ke bawah. Sehingga pada saat dia muncul candle rejection seperti ini di area resistance ya teman-teman ya, atau di area support kalau terjadi di bawah, kita bisa entry posisi sell gitu ya. Kalau di resistance ya, kalau di support berarti tentunya kita entry-nya posisi buy gitu ya. Itu semoga mengerti teman-teman karena cukup simpel teman-teman ya. Kalau misalnya ini kayak gue perhatikan lagi ya, ini tetap ya garis apa namanya supportnya tadi tetap di sini dan kemudian dia di break dan menjadi resistance. Di resistance ini juga pas kena teman-teman dia muncul rejection nih ya, candle rejection lagi nih. Kalau dia muncul candle rejection ini dan diikuti dengan candle yang bearish berikutnya, dia kemungkinan besar akan turun teman-teman. Jadi ini sebenarnya sangat simple trading price action itu dan juga kita bisa jadi sniper trading gitu, sniper trader gitu karena kita bisa tahu nih di daerah mana dia akan ke reject dan di daerah mana dia akan kira-kira melanjutkan harga gitu. Nah, kemudian kalau impulsif bang, cara makanya gimana? Apakah kayak tadi abang bilang kalau misalnya ngeliat candle impulsif itu kita bisa langsung entry buy? Sebenarnya boleh seperti itu tapi agak kurang tepat teman-teman. Kalau gua pribadi, gua akan menggunakannya untuk breakout teman-teman ya. Jadi gua udah sering bilang teman-teman, kalau misalnya breakout itu cari candle yang impulsif. Itu maksudnya seperti apa? Ini gue jelasin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan candle impulsif ya, itu untuk breakout itu sangat bagus sekali. Contohnya seperti ini. Ini ada garis support yang tadi teman-teman ya. Terus kemudian pada saat dia mendekati area support ini dia nggak bikin rejection tapi dia malah bikin impulsif candle seperti yang gua gambar ini teman-teman ya, yang warna hitam ini nih. Dia malah bikin candle impulsif seperti ini dan dia close dengan full body yang 70% lebih besar daripada range-nya gitu ya. Dan ini bisa dimasukkan ke kategori impulsif candle. Kalau dia masuk ke impulsif candle ini, kalian bisa entry untuk sell di candle berikutnya. Oke. Terus kayak gimana bang? Apakah sudah selesai? Belum. Kalian bisa menggunakan si candle impulsif ini sebagai acuan untuk stop loss. Oke. Jadi misalnya kalian entry di candle berikutnya, stop lossnya di mana bang? Stop lossnya bisa di atas high-nya si candle impulsif tersebut. Itu sudah cukup, nggak perlu kalian stop lossnya di atas ini. Kenapa nggak perlu? Karena ketika dia sudah break nih, bearish powernya di sini semua sudah habis, teman-teman ya, kemungkinan candlenya akan lari ke atas. Karena apa? Nanti gue jelasin tentang price story, teman-teman ya. Tapi kalian terima dulu di sini. Mungkin nanti di price story kalian bisa lebih jelas. Oke? Tapi sementara seperti ini. Nah, jadi kalau gitu kayak gitu teman-teman, pakai impulsive candle seperti itu. Jadi kalau misalnya dia di break support atau resistance-nya dengan impulsive candle, kalian bisa langsung untuk berekspektasi bahwa harganya akan terus turun. Contohnya seperti ini lagi, ini ada minor teman-teman, minor support di sini di break dengan satu impulsive candle lagi ya, yang ini ya, dan dia bergeraknya masih akan terus ke bawah teman-teman, seperti itu ya. Jadi gua harap dengan price behavior dan support resistance ini bisa membuat kalian lebih mengerti sedikit tentang basic dari price action. Ini masih basic nih teman-teman ya. Nanti gua akan kasih yang lebih advance sedikit. Oke. Nah, sekarang gue mau bahas tentang price behavior yang ketiga, yaitu yang false break, teman-teman ya, false break, oke? Nah, false break itu apa? False break itu adalah
Candle ya teman-teman, candlenya tetap pasti masuknya ke kategori rejection teman-teman ya. Jadi ciri-ciri rejection itu adalah tadi ya, seperti ada kaki-kakinya, bodinya lebih kecil, tetapi ada pembedanya sedikit. Pembedanya adalah dia seakan-akan sudah break dulu teman-teman ke area resistance seperti yang ada di candle yang ini teman-teman ya. Dia seakan-akan break dulu, tapi dia close-nya itu di bawah resistance ya, atau dia nggak jadi. Nah, kalau candle false break ini muncul, ini menjadi tambahan momentum yang kuat, teman-teman, dari sekedar candle rejection biasa. Jadi ini powernya ini 2 kali lipat, teman-teman ya. Kalau misalnya kita bahasakan itu seperti power, ya berarti ini powernya 2 kali lipat. Karena apa? Karena dia mengandung momentum, teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini dia, kalau dia udah muncul seperti ini, dia ada rejection, terus ya kemudian dia terjadi di support resistance, dan dia ada false break. Berarti confluence kita ada 3, teman-teman ya. Oleh karena itu kita punya kepercayaan atau tingkat akurasinya itu sudah sangat akurat nih di sini nih, dan kemudian kita bisa langsung entry untuk sell. Seperti itu gampangnya. Jadi fungsinya false break itu adalah sebenarnya sama seperti rejection, tetapi ada tambahan momentum. Oke, jadi kemungkinan harga ini jalan untuk ke arah tersebut atau ke arah yang berlawanannya, arah reverse-nya itu lebih dalam lagi teman-teman, daripada dia nggak ada yang namanya si false break. Oke. Jadi semoga bisa paham teman-teman ya, ini kegunaan dari 3 price behavior yang gue tadi sudah jelaskan. Oke. Nah, berikutnya gue akan jelasin singkat tentang supply and demand teman-teman ya. Supply and demand itu adalah area teman-teman ya, bentuknya area yang kira-kira bisa menjadi acuan harga itu sedang pause teman-teman, sedang istirahat ya. Jadi ketika adanya si yang namanya supply and demand ini teman-teman, ini berarti si buyer dan seller ini sedang fight teman-teman, sehingga harganya itu membentuk titik atau area equilibrium. Area equilibrium itu area di mana si buyer dan si seller itu sedang sama kuat teman-teman ya. Karena apa? Karena tendensi untuk membentuk harga tren ya, membentuk trending ke bawah atau ke atas, itu mesti ada salah satu yang menang, atau kita sebutnya imbalance teman-teman ya. Tetapi kalau di dalam supply and demand tuh biasanya harganya equilibrium, atau mereka si buyer sama seller tuh sama kuat, sehingga area tersebut bisa dijadikan acuan untuk area support dan resistance juga gitu ya, atau area pembalikan atau reversal area juga gitu ya. Nah, contohnya teman-teman ya, gua kasih di sini, gua kecilin dulu teman-teman biar mudah melihatnya seperti itu ya. Jadi gini loh teman-teman ya. Kalau misalnya kalian cari area supply and demand, cari aja yang konsolidasi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada konsolidasi seperti ini, kalian gambarin aja areanya, terus kemudian kalian bikin seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita start dari sini teman-teman, dia ke atas, harganya ke bawah, balik lagi masuk ke area supply and demand-nya lagi teman-teman ya, dia reverse ke atas gitu ya. Masuk ke area merah lagi, dia reverse ke atas. Nah, di bagian sini walaupun dia nggak plek-plekan ke sini ya, tapi seenggaknya dia bikin false break teman-teman ke atas gitu ya. Dan dia masuk area demand lagi, dia bergejolak lagi, tapi dia ke atas lagi. Di sini dia mantul lagi, masuk ke area supply and demand lagi teman-teman, di candle ini dia mental ke atas. Jadi itulah yang dibilang area supply and demand. Untuk lebih jelasnya gue akan jelasin di the next video teman-teman ya. Jadi ini gue akan penjelasan secara singkat aja untuk fungsinya aja. Oke. Nah, berikutnya yang terakhir teman-teman yang gue mau jelasin tentang price action trading ini adalah price story. Oke. Ini adalah level yang sedikit lebih advance ya. Kalau misalnya kalian sudah menguasai price behavior, kalian harus menguasai price story ini. Price story ini apa sih Bang? Jadi price story ini itu adalah kita ibaratnya membuat cerita apa yang ada di chart ini teman-teman, berdasarkan candle-candle yang terbentuk gitu ya. Jadi gini, contohnya adalah ketika kita membuat cerita, kita harus membuatkan titik awalnya teman-teman, dan usahakan titik awalnya itu di market yang sedang trending. Oke. Jadi contohnya gue buat cerita di daerah sini teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, di sini ada bullish yang kuat ya. Kenapa bullish yang kuat? Ditandai dengan adanya candle-candle yang impulsif teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke atas ya, ini candlenya impulsif terus ya. Candlenya bullish impulsif, yang ada bearishnya cuma satu candle nyempil sini. Berarti dengan kata lain, di trend satu tarikan ini berarti mengandung bullish yang sangat kuat teman-teman. Oke, mengandung bullish yang sangat kuat. Nah, ini kita bisa tandain langsung seperti ini ya, bullish yang sangat kuatnya. Oke, kita tandain seperti ini ya. Kenapa kita tandain? Berarti adalah ketika harga masuk sini, ini di saatnya ada perlawanan. Maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ketika harga masuk sini, itu ada perlawanan. Oke. Nah, ketika dia masuk ke bergerak di area sini teman-teman ya, ini candlenya mulai kecil-kecil teman-teman ya. Berarti ini tekanan bullishnya sudah mulai memudar. Oke. Berarti di sini yang tadinya bullishnya kuat, di sini mulai melemah dan mulai masuk si bearish. Tetapi bearish yang masuk di sini teman-teman, kalau gua gedein di sini ya. Nah, bearish yang masuk di sini
ini tetap langsung dihajar sama satu candle yang impulsif. Berarti power bearish ini sudah mati lagi nih teman-teman sama si candle bullish impulsif ini. Berarti di sini masih yang berkuasa adalah si bullish, oke. Di sini juga tetap candlenya tuh kalau misalnya candle bearishnya masih kecil-kecil dibandingkan dengan si candle bullishnya. Kalau misalnya kalian lihat candle bullishnya di sini panjang-panjang range-nya ya, di sini juga panjang-panjang, tapi candle bullishnya tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya mulai ada tekanan perlawanan, tetapi masih nggak kuat gitu dia ngelawan bullishnya. Sedangkan di sini juga dihajar lagi sama candle bullish yang besar-besar gitu. Sehingga kalau misalnya kita bisa simpulkan di area yang warna merah ini teman-teman ya, ini tetap ada fight antara si buyer dan seller, tetapi tetap yang menang itu si buyer. Kenapa seperti itu? Karena di candle bullishnya yang besar-besar dan akhirnya dia di break teman-teman ya. Di break dengan satu candle bullish yang impulsif. Ditandai juga dengan rejection bullish juga di sini. Dia sempat di draw down ke sini dengan candle tekanan bearish yang kuat, tetapi akhirnya di reject lagi ke atas. Ini menunjukkan bahwa sentimen dari si bullish itu sangat kuat teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan ketika dia breakout di sini kita aman untuk open buy ya. Karena di sini ketika kita dilawan oleh si seller-seller atau si orang-orang yang berharap dia tuh turun ya, tetapi itu malah tidak terjadi. Oke. Nah, ketika dia bergerak ke atas di sini ya dia masih bergerak ya. Dan di sini mulai muncul nih candle bearish yang agak besar tetapi masih dilawan. Di sini juga muncul candle bearish yang lumayan tapi masih dilawan. Nah, tetapi ada yang menarik teman-teman ya. Teman-teman perhatikan deh, ketika dia gerak di sini ya, candle bullish, dia perhatikan ketika candle bullish yang ada di sini. Itu ada perbedaan ya. Perbedaannya apa? Candle di sini besar-besar range-nya. Tekanan bullishnya kuat. Tetapi di sini candle-nya mulai mengecil teman-teman bullishnya. Nah, ini yang dinamakan price story itu kita bisa mengerti. Kok candle-nya jadi makin kecil? Kenapa nih? Oh, berarti dia bullish power-nya mulai melemah. Oke. Itu ditandai dengan candle-candle bullish yang sedang mengecil seperti ini. Dan akhirnya di base yang kedua, teman-teman ya, di sini ya. Ini menjadi area base juga kan. Ini dia mulai muncul candle bearish yang besar-besar. Sehingga di sini terjadi perlawanan bearish yang cukup signifikan. Ini terbalik kasusnya sama yang di sini, teman-teman ya. Kalau yang di sini candle bearishnya besar, candle bullishnya kecil-kecil. Candle bearish besar, candle bullishnya kecil-kecil, candle bearish besar, seperti itu. Nah, ketika kita sudah dihadapkan dengan fase yang di sini, teman-teman, masuklah seller di sini, gitu ya. Di sini berarti kita sudah tahu, sudah terinfo bahwa oke, di sini mulai ada seller yang masuk yang kuat, yang lebih kuat dari si buyernya. Oleh karena itu kita terus perhatikan teman-teman ya di sini mulai masuk seller yang kuat dan di sini dia mulai terkoreksi ke atas tapi masih dengan candle bullish yang tidak sebesar yang di sini. Otomatis di sini berarti kita bisa asumsikan ini yang masuk ini bullishnya itu masih sisa-sisa dari si bullish yang ada di bawah sini, oke. Nah, kemudian dia masih berbentuk ranging panjang teman-teman ya dengan candle yang masih terus berlawanan ya, fight masih berlangsung dari antara buyer dan seller dengan range yang sebesar seperti ini. Sampai akhirnya di titik sini teman-teman ya, ada muncul candle bullish besar nih ya. Ini penentu teman-teman ya. Ini ibaratnya kalau misalnya dia sudah mengerahkan kekuatan di sini terus dihajar lagi ke bawah, dikasih kekuatan lagi, dihajar lagi ke bawah sama sellernya. Dan di sini ini power final dari si bullishnya teman-teman ya. Power final dari bullishnya, dia mengerahkan seluruh kekuatan dia sehingga dia menghasilkan tekanan bullish yang besar seperti ini teman-teman. Ini kalau misalnya dia break ke atas, harganya akan lari ke atas teman-teman. Tapi kita lihat di sini malah candle bearishnya masih bisa melawan sampai akhirnya justru dia close-nya itu atau range low-nya itu sudah menutupi power bearish yang tadi satu candle besar ini. Dengan kata lain, ini candle power bullish ini sudah kalah dengan si bearish yang ditutupin sampai di badannya situ sudah habis teman-teman ya. Walaupun dia reject ke atas, di resistance area dia muncul yang tadi price behavior yang gue bilang yaitu adalah rejection dan juga mungkin di sini ada false break kecil teman-teman ya. Dan baru dihajar lagi kembali. Dan kita lihat teman-teman ya di akhir dari si candle yang ini teman-teman ya. Gue cuman garisin dari range candle yang powerful tadi yang serangan terakhir bullishnya ini ya. Ini gue cuma tandain itu di break sama satu candle impulsif sama si bearish ini. Oke. Sama si candle bearish ini teman-teman ya, yang warna hitam ini di break dengan satu bearish pressure yang besar sekali. Ini menandai bahwa si bullish ini sudah kalah teman-teman, kalah perang ibaratnya di area ini ya, sehingga harganya itu bisa ke bawah gitu ya. Nah, itu adalah sedikit tentang
price story yang bisa kalian buat. Jadi gini loh teman-teman, kalau misalnya kalian sebelum menganalisa yang macam-macam teman-teman ya, kalian analisalah seperti saya menganalisa seperti ini dengan menggunakan price action dan naked chart seperti ini. Inilah analisa yang digunakan kebanyakan trader-trader yang sudah lama trading. Saya nggak mau bilang yang profesional atau yang udah jago gitu ya, tetapi orang yang lebih berpengalaman kebanyakan menggunakan naked chart seperti ini untuk membuat price story seperti ini. Mungkin kalian asing ya mendengarnya, price story apa bang segala macam. Ini juga konsep seperti ini gue nggak dapet di Indonesia teman-teman ya. Gue dapatnya itu oleh mentor gue yang ada di luar. Dia menceritakan gue tentang price story seperti ini, dan ini menurut gue lebih make sense. Ini juga make sense gitu karena dengan seperti ini kita tahu nih, kita ini lawan kita dalam trading itu bukannya manusia teman-teman sekarang ya. Lawan kita yang retail itu yang sesama manusia itu mungkin sedikit. Lawan kita itu adalah algoritma teman-teman, karena high speed trading itu sudah mendominasi trading di pasar uang seperti ini atau di trading forex ini ya. Sehingga kita bisa mendeteknya bagaimana ya dengan price story ini teman-teman. Kita bisa melihat harga itu sampai mana. Karena apa? Karena algoritma itu dia sangat berpatokan dengan psikologi manusia. Jadi yang tergambar di sini itu adalah psikologi manusia antara fear, greed dan segala macam. Jadi price story ini sangat make sense sekali. Nah, kalian lihat teman-teman ya, 2 candle bearish ini menjadi momentum yang sangat bagus teman-teman ya. Jadi sangat momentum. Jadi apa ya? Jadi saya bilangnya sih penjaga pintu neraka teman-teman. Penjaga pintu neraka kenapa? Karena ketika harga mendekati area atau power bear yang benar-benar jadi raja terakhirnya ini, dia selalu mantul ke bawah teman-teman. Dia masuk, dia mantul ke bawah. Dia masuk area biru lagi, dia mantul ke bawah. Seperti itu. Karena apa? Karena tekanan di sini begitu besar. Itu logikanya teman-teman. Kenapa dia bisa mantulin harga ke bawah? So, itu adalah basic dari price action. Semoga dengan adanya gue jelasin seperti ini kalian bisa mengerti nih kenapa sih harga mantul gitu ya, kenapa sih harga bisa ke reject segala macam. Dan ini gue yakin kalian tidak akan menemukan dimanapun, apalagi free yang gue sharing seperti ini. Oke, so teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan juga semoga kalian bisa mengerti dengan ada video ini. Dan jangan lupa minggu depan gue pasti akan bahas tentang supply and demand juga teman-teman. Oke, sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang yang namanya price action. Tadi gue udah jelasin semuanya tentang price action dari awal teman-teman ya, dari mulai price behavior itu apa, kemudian support resistance bagaimana juga, dan juga supply and demand secara singkat saja itu seperti apa. Dan seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya, gue akan bahas supply and demand itu di video minggu depan supaya bisa lebih jelas lagi. Oke? Dan gue mau ingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan juga kalian bisa menggunakan kode promo untuk melakukan deposit supaya kalian bisa dapat bonus deposit teman-teman. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian juga bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian juga tinggal klik link tersebut dan kemudian bisa langsung join, sehingga kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan hati-hati teman-teman, gue nggak punya grup selain di Discord, apalagi ada di Telegram, karena sekarang banyak penipuan yang mengatasnamakan nama gue. So, kalian perlu diingat ya, bahwa gue hanya memiliki grup di Discord teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka terhadap konten-konten yang ada di video ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan menyempatkan diri untuk baca, dan juga mudah-mudahan gue bisa buatkan kontennya untuk kalian. Oke? Dan juga teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat tentunya buat kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.